Tadi telah kita saksikan bersama berbagai lapisan mulai dari Kodam 5 Brawijaya, Polda Jawa Timur bersama-sama ikut dalam memperingati Hari Pahlawan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Daya Rahayu. Dan tak lupa karena ini malam yang penuh hikmat, kepada saudara-saudara kami semuanya, para hadirin, para tamu undangan, sebelum saya ucapkan memulai, mari kita pekekkan salam satu, salam nasional, salam perjuangan. Merdeka! 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 Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali yang kami hormati Bapak perwakilan dari Kodam 5 Brawijaya Surabaya, Bapak perwakilan dari Polda Jatim, Bapak perwakilan dari DPRD Kota Surabaya, pun Bapak dari Polrestabes, pun dari segenap instansi muspika yang terkait, baik dari Muspida maupun segenap tokoh masyarakat yang sudah sudi kiranya malam hari ini hadir di acara kegiatan Rumah Rakyat Indonesia yang bersinergi dengan Televisi Republik Indonesia pada malam hari ini mengadakan siaran memperingati hari 10 November, Hari Pahlawan yang ada di Surabaya. Dan tak lupa pertama-tama saya ucapkan rasa syukur puja puji kami Rumah Rakyat Indonesia pada malam hari ini bisa melaksanakan, pun segenap saudara kami, para hadirin yang hadir, atas rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu dan tepat, walaupun kita dihadang cuaca, tapi semua itu atas berkat rahmat, hidayah, kita diberi kesehatan, tekad, semangat, silaturahim, yang punya rasa peduli sehingga bisa menghadiri kegiatan acara pada malam hari ini. Tak lupa untuk anak-anakku, saudaraku yang sudah aku bimbing selama ini, apa sesungguhnya RRI, nanti tak jelaskan. Dan kenapa Bapak selalu membimbing bahwa kalian tinggal di mana, bahwa kalian duduk sebagai siapa, dan kalian sesungguhnya adalah kultur bangsa mana. Itu Bapak selalu membimbing. Untuk itu banyak yang saya ucapkan, dan pada malam hari ini dengan kita memperingati Hari Pahlawan, untuk itu bagi semua saudaraku, lahirkan jiwa kepatriotan yang ada di dalam tubuhmu, dan tolong cintailah negaramu, cintailah bangsamu, dan banggalah, aku orang Indonesia, dan aku bangga punya jiwa besar karena aku bangsa Indonesia, dan aku bersujud syukur, ku persembahkan kepada pahlawan bangsaku, karena engkaulah cikal bakal pendiri bangsa, dan aku bersyukur kepada negeriku, ku persembahkan pada negeriku, karena bersujud syukurku, bumi pertiwiku adalah tempat surga yang memberikan kenyamanan, kenikmatan, kesejahteraan, kemurahan kepada manusia yang tinggal di bumi pertiwi. Itulah bangsa Indonesia, Nusantara tercinta, karena bumi pertiwi itu yang penuh kandungan sumber daya alam yang dilirik
seluruh dunia. Makanya pada malam hari ini Bapak menggebu-gebu. Bapak siapa? Nama saya Bambang Siswo. Duduk saya sebagai pembina Rumah Rakyat Indonesia. Rumah adalah tanah airmu, rakyat adalah dirimu. Indonesia itulah yang mengalir di dalam tubuhmu. Sekarang tak bongkar. Jadi kalian tinggal di Indonesia. Kalau kalian tidak mengenal dasar negara, gugur kalian sebagai generasi anak bangsa. Dan kalian duduk sebagai bangsa Indonesia. Bila mana kalian meninggalkan jati diri bangsa yang berbudi pekerti luhur dengan adat budaya ketimuranmu, kalian akan jadi manusia liar. Enak toh Bapak ya kayak gini nih. Harapan kami, saya selaku rakyat jelata duduk paling bawah, di bawahnya rumput. Tapi walaupun kami kecil, tapi jiwa kami sebesar Gajah Mada. Tekad kami sebesar Bung Karno. Perjuangan kami sebesar patriot sejati. Dan harapan kami, apa yang terjadi pada bangsaku mumpung disaksikan oleh segenap bapak yang notabene satu punya kebijakan ikut menjaga marwah kehormatan negara. Saat sekarang kehormatan negara saya dihancurkan oleh anak bangsanya sendiri. Dan bangsa saya dijajah oleh saudara bangsanya sendiri. Dan kami yang punya ikatan kuat mengenal akan sejarah jas merah. Kami tidak rela bila bumi kami pertiwi dijadikan seperti ini. Dan kami tidak rela bila negara kami diisi orang-orang yang saat ini seperti ini. Dan kami tidak rela bila saudara bangsaku yang ramah tamah, toleransi, saling menyayangi, saling menghormati, bisa menerima satu sama lain dengan kebenekaan tunggal ikanya, sekarang terpecah belah. Masing-masing pihak mendirikan bendera, di atasnya sang saka merah putih. Makanya saya duduk sebagai rakyat jelata, saya tidak rela bila sang saka, bendera pusaka kami dinomorduakan oleh anak-anaknya sendiri yang notabene saat sekarang berusaha memecah belah bangsa dan kepingin menduduki negara dan kepingin menguasai segenap sumber daya alam yang ada di tanah airnya. Untuk itu, lewat Hari Pahlawan ini, saya ingatkan kunci utama, tolong kepada segenap saudara kami, dasarilah anak-anak kalian, keluarga kalian dengan budi pekerti. Kedua, berikanlah anak tentang tanggung jawab. Duduk sebagai generasi, jangan pernah dilupakan oleh sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah yang pernah ada. Sejarah yang dulu dikerjakan oleh para pendahulunya, oleh pahlawannya, oleh nenek moyangnya. Niscaya itu sebagai acuan. Bawalah satu. Lepaskan kepentingan pribadi, golongan, kelompok, satuan. Utamakan kepentingan untuk semuanya. Mulai malam ini
segala instansi harus berani bela negara. Kalau tidak bela negara, tidak tahu tahun 24 nanti terjadi apa. Makanya kadang saya nangis, Pak, Bapak pembuktian diri di mana? Saya menyatakan hidup di dalam nilai KTP kami. Atas nama saya sebagai manusia, bila saya tidak bisa memanusiakan sesama hidup, saya jangan dikasih umur panjang. Oke? Kenapa sekarang sulit sekali bangsaku memanusiakan sesamanya? Makanya bangsa ini notabene jati dirinya hilang. Adat budaya ketimurannya hilang. Karena ikatan tali asih satu sama lain sudah lepas daripada jiwa hidupnya. Kedua, duduk sebagai warga negara, kami harus mematuhi undang-undang aturan hukum yang ada di dalam negara, yang notabene sekarang aturan hukum yang ada di dalam negara diinjak-injak oleh masyarakat, oleh rakyat yang notabene saat sekarang liar dalam pemahaman tentang duduk sebagai warga yang bernegara. Jadi harus tegas dan adil. Bapak salah, hukum saya. Anak salah, hukum. Istri salah, hukum. Karena keadilan itulah yang menjadikan manusia terdidik, tertib. Dan kunci 3, duduk sebagai bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya, menghargai jasa pahlawannya, pun bangsa yang menyatu dengan bumi pertiwi, menyatu dengan negara, ikut menjaga, ikut membela keutuhan menuju ketentraman, kedamaian. Kunci keempat, ini yang paling sakit, penduduk Indonesia. Siang malam kita berteduh, siang malam kita mendapatkan nafkah makan, minum. Tapi jarang yang pernah mensyukuri bumi pertiwi di mana yang diduduki. Semua sudah berkiblat, lupa diri, lupa dengan bumi pertiwinya. Akhirnya inilah yang terjadi. Salah siapa, Pak? Enggak ada yang salah. Karena ini bagian dari perjalanan roda zaman. Makanya dengan adanya semangat kepahlawanan, ayo generasi-generasi anak-anak kita diajarkan tentang pentingnya berbangsa dan bernegara, pentingnya berpancasila, dan pentingnya untuk bisa menerima saudaranya yang ada di dalam Nusantara ini yang berbhinneka tunggal ika. Kita boleh beda suku, kita boleh beda ras, beda bahasa, beda keyakinan, tapi kita semua adalah saudara. Makanya dari Sabang sampai Merauke adalah saudara kita. Pak, tak ajak benci orang, jangan kasih panjang umur. Kenapa Bapak menggunakan salam semua, tapi Bapak sesungguhnya tidak punya salam itu? Apa artinya assalamualaikum? Apa artinya salam damai? Apa artinya salam sejahtera? Apa artinya salam bahagia? Apa artinya Om Swastiastu? Apa artinya Namo Buddhaya? Tapi jiwa kalian tidak tulus mengesahkan sesamamu di alam semesta dengan nilai-nilai kesucian hati yang mulia. Marah tapi tidak merah, merah tapi tidak pernah marah.
Dan nanti tunggu tanggal mainnya. Akan terjadi sesuatu bila gajah-gajah yang ada di dalam dunia hatinya tinggal setengah karena sudah diperbudak duniawi, niscaya nanti akan ada tengu hatinya segede gajah. Bila gelar duniawi hanya dijadikan sebagai slogan gagah-gagahan, niscaya nanti gulungan sejati akan menggelar untuk menata yang ada di dalam dunia. Makanya untuk itu tak lupa dengan hujan, Bapak bilang hujan niku bahasa Jawa Jawa. Lah nek Jawa niku mesti udan. Nek udan mesti adem. Lah saiki akeh wong Jawa panas. Berarti Jawanya kemana? Yang hilang bukan Jawanya, Pak. Jiwanya sudah ndak njowoni. Satu, kadang memandang saudara bangsa kalau beda dalam sesuatunya dianggap orang lain. Dua, nilai-nilai norma hidup saat sekarang kalah sama materi. Beli ini kalau bisa. Bukan bisi ikerso. Bawakan ini uang sekoper. Kalau untuk merusak tatanan bangsa dan negara, lebih baik makan singkong. Oke. Bapak kenapa menggebu-gebu? Saya malu dengan pahlawanku. Saya malu dengan nenek moyang leluhurku. Dan saya malu dengan bumi pertiwiku. Dan saya nanti jangan sampai membuat malu anak cucu generasiku. Tuh. Makanya harapan saya doakan Nusantara nanti akan kembali kebo balik nang kandange. Semua mulai kembali. Negaramu ndak akan berdiri kokoh. Bangsamu ndak akan bermartabat. Kalau kamu sudah tidak percaya dengan jati diri bangsamu sendiri. Dan kamu sudah melupakan kultur adat budaya ketimuranmu yang asli. Jadi harapannya ini semangat, bukan membenci, bukan mengadili. Makanya Bapak itu jarang memanggil Tuhan. Tapi insya Allah di dalam diri Bapak itu ada rel ketuhanan, dan insya Allah apa yang Bapak bawa dimanapun berada itu sifat-sifat Tuhan, bukan sifat-sifat binatang. Makanya Bapak ini aneh. Nah, tinggal saudara saya sekarang yang saya bina di Rumah Rakyat Indonesia, harapan saya, nak, kalau kamu sudah kenal Bapak, hati-hati dalam berucap. Hati-hati di dalam mengerjakan sesuatu. Raihlah ketentraman, kedamaian. Niscaya kamu akan merasakan bahwa ketentraman, kedamaian tidak bisa ditebus dengan segala isi duniawimu. Kuncinya cuma satu. Dudukkan, satukan lahir dan batinmu. Padukan pikiran dan hatimu. Padukan ucapan dan perilakumu. Tunjukkan bahwa kamu adalah manusia. Lahirkan dimanapun berada. Beri rasa, beri kemanusiaan kepada siapapun. Notabene kalian nanti akan menjadi manusia yang punya rasa saling memiliki, saling menjaga, saling mengakui, saling menghormati, dan saling merawat. Makanya tadi sudah diterangkan oleh Bapak yang DPRD dengan bahasa begitu-begitu, kadang saya bingung. Kapitalisme, liberalisme, memang benar. Tapi sekarang yang banyak bahasa teori loh Pak. Kapitalisme tapi melihat sesama pakai dagang. Imperialisme
tapi memahamkan segalanya, kadang menghai yang bukan haknya dirinya. Lah, kuncinya di mana? Saat manusia bila dirinya sejatinya hidupnya sudah terkungkung terbelenggu oleh kapitalisme dan imperialisme, kuncinya cuma satu: perangilah dengan sosial budaya. Tapi bukan sosialnya yang identik dengan bagi-bagi nasi, bukan. Perangilah dengan sosial jiwa manusia. Karena manusia terlahir diciptakan sebagai wadah mulia, makhluk sosial. Kita tunjukkan berarti hidup harus bermanfaat, harus berarti, harus berguna, dan harus bisa memberi kebahagiaan, kedamaian, kenyamanan kepada sesama. Saat berbudaya, bukan kita sing naboi gambang ning nong ninggung, tidak. Budaya budi, budi kepribadian yang bijaksana, budi yang kepribadian yang adiluhung, bisa menilai dengan nilai-nilai hidup, nilai-nilai kemanusiaan ada di atas segala-galanya. Dengan budi, budaya, niscaya bangsa ini nanti kembali menjadi bangsa yang seperti dulu dicita-citakan oleh para pahlawan, oleh nenek moyang, pun apa yang menjadi generasinya nanti bisa merasakan hidup rukun berdampingan, gotong royong, sayuk saiye saeko proyo. Pada saat ini Bapak merasakan titik nadir. Hidup bertetangga saling curiga. Tidak rela kalau ada tetangganya bisa makan. Prasangkanya jalan. Tapi tidak pernah belas kasih saat di sekelilingnya sedang mengalami penderitaan. Duduk dengan saudara, saudara kandung sudah menjadi orang lain. Karena saudara kandung lebih menilai ATM yang ada di tulisannya. Dan besi rakitan yang menjadi tumpangannya. Dan bata semen yang menjadi perlindungan raganya. Daripada menilai saudara yang dinilai dari hakikat ketauhidan hidup. Dan saat sekarang saya memulai tidak mengenal orang lain, tidak mengenal saudara kandung. Semua yang saya temui adalah saudara kandung saya yang senasib sepenanggungan, sekandung badan, duduk sebagai bangsa sama, yang berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak dan berhak mendapatkan nilai-nilai HAM, hak asasi hidup manusianya, wajib diterima dan dihormati, diperlakukan secara sama. Di dalam kandungan kita semua tinggal di dalam satu rumah, namanya Rumah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti kita semua wajib menjaga. Jangan kotori rumahmu, jangan kamu kasihkan rumahmu pada orang lain, pun jangan pernah membenci saudaramu, pun mengasingkan saudaramu yang sebangsa. Bagaimana? Masuk di logika tidak, Bapak? Kalau tidak masuk boleh dites. Bapak itu tidak pernah pakai tag. Kalau tag itu karangan. Demi Allah, demi Rasulullah, panutan saya yang menjudukkan saya sebagai manusia bijak. Dan sesembahan saya, ada sesuatu yang tidak sehat, segera disisihkan. Pun sebagaimana saya memohon, bila mana di dalam bangsa kami ada yang sesungguhnya berusaha merusak keutuhan bangsaku,
segera disisihkan. Jadi Bapak tidak pernah menyebut orang, Bapak tidak pernah menyebut kelompok. Karena orang paling jahat di dunia ini cuma satu. Siapa Pak? Yang paling jahat? Saya. Saya jahat saat saya mengedepankan ego saya. Dan saat saya jahat, saat saya terbawa kepentingan milik gendong lali yang ada di dalam pribadi saya. Dan saya yang paling jahat saat saya hidup, kepingin hidup sendiri, menang sendiri, menguasai sendiri, lupa dengan titah yang maha hidup. Dan Bapak, tujuan hidup apa? Siang dan malam tujuan hidup saya cuma satu. Mencari salah, kurang kelirunya diri saya. Dimanapun berada, saya harus melahirkan kebajikan. Saya harus bisa memanusiakan sesama. Dan saya harus bisa mengakui semua adalah saudara saya. Kelak saya tidak punya hutang budi dengan nenek moyang leluhur, pun saya tidak meninggalkan dosa karma kepada anak cucu saya. Pun satu, hari ini saya merasa malu dengan Ibu Pertiwi yang notabene bumi surga, yang isinya kekayaannya, sumber daya alamnya berlimpah, tapi anak-anak bangsa saat sekarang penuh penderitaan. Jadi siapa yang salah? Saya tidak menyalahkan. Monggo kita introspeksi bersama-sama dan kita rasakan hidup. Jangan merasa hidup sendiri. Hidup jangan mau dimanfaatkan orang lain, jangan mau diperalat orang lain, tapi ayo percaya diri, berjati diri. Kelak kalian akan menjadi manusia yang berjiwa hamba, bisa menjadi kesuri teladan sesama maupun anak cucu, pun berarti bermanfaat kelak di saat kalian terpanggil. Nama kalian selalu harum sepanjang masa. Cukup di situ pada malam hari ini, yaitulah menggebu-gebunya sosok Bambang Siswa yang isinya mung gedebok bosok. Harapannya di dalam gedebok bosok ini ada pisangnya. Siapapun yang ditemui diberi pisangnya, tidak diberi gedebok bosoknya. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Bambang Siswa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawan. Jangan sampai lupa dengan jas merah.